Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saur Ramdan dengan NIM 20230530295 dari kelas G Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah komunikasi massa dengan tema Hypodermic Needle Theory. Nah, pada pertama-tamanya kita akan membahas mengenai tokoh dan sejarahnya terlebih dahulu. Jadi pembahasan mengenai tokoh dan sejarah dari Hypodermic Needle Theory ini adalah pada tahun 1930-an, yaitu pada akhir Perang Dunia I, Harold Laswell menggunakan konsep dari Hypodermic Needle Theory untuk menjelaskan mengenai efek dari pesan media massa terhadap khalayak pada masa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari Hypodermic Needle Theory ini sendiri. Jadi pada dasarnya, teori jarum suntik ini merupakan aliran satu tahap atau one step flow, di mana teori ini menggambarkan bagaimana media massa berkomunikasi secara langsung terhadap khalayak. Teori ini juga mengasumsikan bahwa media sangat amatlah powerful terhadap khalayak, di mana media bisa secara langsung, secara cepat, dan memberikan efek yang sangat amat kuat terhadap khalayak. Teori ini juga merupakan komunikasi satu arah, di mana tidak memungkinkan adanya umpan balik terhadap komunikan dan juga komunikatornya. Seterusnya kita akan membahas mengapa teori ini bisa disebut sebagai teori jarum suntik maupun teori jarum hypodermik. Ini dikarenakan dalam teori ini komunikasi dikesankan seakan-akan disuntikkan ke dalam jiwa para komunikan, sebagaimana obat disimpan dan disebarkan di dalam tubuh sehingga menyebabkan adanya perubahan fisik. Begitu pula pesan-pesan persuasif yang mengubah psikologis audiens maupun khalayak. Nah, seterusnya kita akan membahas mengenai media yang digunakan di dalam teori hypodermic ini ataupun teori jarum suntik ini. Jadi, media apa sajakah yang dipakai di dalam teori jarum suntik ini? Jadi, dalam teori suntik ini menggunakan media massa seperti poster, radio, dan juga film, di mana komunikan tidak berdaya terhadap isi pesan yang disampaikan oleh media-media massa tersebut. Contoh dari penerapan teori jarum suntik ini adalah seperti mana yang terjadi pada warga Amerika Serikat pada 8 lebih dekade yang lalu, di mana pada saat itu terdapat penyiar program siaran radio yaitu Orson Welles bersama timnya yang menggunakan efek suara canggih untuk menggambarkan seolah-olah mereka sedang melihat invasi alien dari planet Mars. Dan hal ini membuat masyarakat Amerika Serikat pada saat itu memberi respon, yaitu berupa kepanikan dan harus sesegera mungkin untuk pergi menyelamatkan diri. Ini membuktikan bahwa pada saat itu radio mempunyai kekuatan yang sangat amat kuat dalam mempengaruhi khalayak pendengarnya ataupun audiensnya. Contoh berikutnya adalah seperti film propaganda yang diproduksi oleh Nazi Jerman untuk menggambarkan pencapaian mereka, yang mana hal itu memberi dampak besar terhadap persepsi orang Jerman pada saat itu. Dan sebaliknya, Amerika juga menggunakan Hollywoodnya untuk memproduksi film agar menggambarkan Jerman sebagai kekuatan yang jahat, agar berdampak terhadap persepsi orang Amerika pada saat itu juga. Hal ini terbukti dengan khalayak media yang menerima pesan tersebut secara langsung tanpa adanya penolakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini. Kesimpulan dari teori jarum suntik ini adalah teori ini menganggap bahwa media massa memiliki kemampuan penuh terhadap khalayak dalam mempengaruhi mereka, dikarenakan khalayak bersifat pasif dan merupakan sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi serta menerima pesan dari media massa serta-merta. Nah, hal inilah yang mencetuskan teori jarum suntik ini hadir.
Sekian dari pemaparan saya, yaitu mengenai teori jarum suntik ataupun hypodermic needle theory. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.